warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di acara episode terbaru podcast kita. Saya Sri Wahyuni Fadila dan teman saya Syakira Nela Murtafiah. Kami berdua sebagai host yang akan menemani episode pada hari ini. Kita mempunyai episode yang sangat menarik karena kita akan membahas topik yang sangat penting di dunia model-model pembelajaran pada abad 21. Kak Fadila, di sini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat hebat. Di sini sudah ada Kak Afika. Selamat pagi Kak Afika. Halo, selamat pagi. Senang berada di sini. Di sini juga sudah ada Kak Ahna. Selamat pagi Kak Ahna. Selamat pagi semuanya. Oke, langsung saja. Mungkin di antara kita yang bertanya, apa sih sebenarnya model abad ke-21 itu, Bu? Nah, pendekatan dalam pendidikan yang tidak hanya mengutamakan kemampuan akademik, tetapi juga memerlukan keterampilan yang relevan untuk dunia modern. Betul sekali. Di era modern ini, pada abad 21, peserta didik tidak hanya diharapkan untuk memahami materi pelajarannya saja, tetapi mereka juga harus mampu untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan efektif, kemudian bekerja sama dengan tim, lalu mereka juga harus berpikir kreatif. Itulah karenanya pembelajaran abad 21 ini mereka punya titik fokus yaitu mengembangkan keterampilan yang sering disebut dengan PANCE. Ada critical thinking, kemudian creativity, collaboration, and communication. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang model-model apa saja yang bisa membantu guru untuk mengembangkan keterampilan pada siswa. Jadi, siap-siap karena kita akan mengupas dengan tuntas. Materi kita pada hari ini sangat menarik ya guys. Oke, langsung saja ke Anda dan ke aku. Di pembelajaran abad 21 ini kan banyak sekali model-model ya. Nah, menurut kalian, apa sih model yang paling direkomendasikan menurut kalian? Dimulai dari Kak Afika dulu. Oke, tentu di sini saya akan memberikan salah satu model yang sangat kita rekomendasikan, yaitu adalah Project Based Learning atau yang biasa disingkat dengan PBL. Nah, jadi dalam metode ini atau model ini, siswa dapat terlibat dalam proyek yang nyata yang memerlukan penelitian dan kolaborasi. Contohnya seperti siswa dapat melakukan proyek nyata tentang pengelolaan sampah di sekolah. Bagaimana dengan Ahmad? Saya sih lebih ke gaya learning ya, karena menghubungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Hal tadi juga ini termasuk penggunaan teknologi untuk mendukung mahasiswa atau siswa ya, dan juga memberikan fleksibilitas pada siswa. Itu menurut saya. Nah, kenapa tuh si project based learning atau si blended learning ini dia tuh cocok diterapkan? Alasan itu kenapa? Boleh Kak Afika dulu deh. Oke, tentu. Terima kasih. Project based learning itu sangat relevan karena berfokus pada hands-on experience. Nah, hands-on experience itu siswa mempelajari konsep dengan lebih mendalam melalui proyek nyata yang membuat mereka tuh dapat berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, ini tuh jauh lebih bermakna ya dibandingkan selalu mendengarkan materi dan atau melihat slide-slide tersebut. Kalau saya tentu saja berbeda ya. Saya lebih ke blended learning karena lebih efektivitas dan memberikan fleksibilitas. Jadi siswa juga bisa belajar materinya secara daring. Lalu siswa datang ke kelas untuk berdiskusi atau berkolaborasi. Nah, ini juga bisa melatih siswa untuk belajar cepat secara mandiri ya. Dan juga bisa kita mengajarkan kepada siswa untuk memanfaatkan teknologi yang sedang kayak relevan gitu loh di era digital ini. Menarik sekali ya. Jadi Kak Afika ini berargumen tentang PBL dengan pengalaman nyata, sedangkan Kak Ahna ini berargumen tentang blended learning yang lebih fleksibel dengan teknologi. Ya, benar sekali.
Tapi menurut kalian gimana nih secara rincinya si blended learning sama project based learning ini mereka mengembangkan 4C-nya itu menurut kalian tolong dijelaskan secara rincinya ya. Gimana? Oke, kalau di PBL setiap proyek itu membutuhkan kerja sama tim. Jadi kolaborasi dan komunikasi itu sudah sangat terasa. Nah, selain itu siswa juga dihadapkan pada masalah yang nyata yang membuat mereka dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi. Jadi saya rasa itu pendekatan yang lebih lengkap ya menurut saya. Berarti project based learning ini sudah pasti dikerjakan secara berkelompok ya? Iya, karena mereka tuh konsepnya membentuk tim dan agar mereka tuh dapat berpikir kritis dan kreatif. Kalau misalkan blended learning itu gimana Kak? Saya setuju sih kalau misalkan kolaborasi itu sangat penting, tapi fleksibilitas di blended learning ini memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan mereka sebelum mereka berkolaborasi di kelas. Nah, mereka juga bisa belajar mandiri kapan saja, dan mereka juga bisa berfokus pada diskusi dan proyek kecil di kelas yang mendukung komunikasi dan kreativitas. Oh, berarti kalau kayak gitu kerjasamanya ketika di dalam kelas, lalu kemandiriannya itu di online secara online. Iya, benar. Jadi dia sudah ada persiapannya. Kalau udah masuk kelas, mereka sudah tahu materinya karena mereka belajar mandiri di rumah, mungkin bisa ya gitu lewat online. Tapi bukankah blended learning itu kurang dalam dunia nyata seperti yang diberikan PBL? Tidak juga sih, dengan blended learning kita juga bisa mengintegrasikan proyek-proyek digital dan simulasi yang relevan. Bahkan siswa juga bisa mendapatkan perspektif global melalui platform secara daring yang justru memperkaya pengalaman belajar mereka menggunakan gadget. Tapi kita tidak bisa mungkiri bahwa simulasi tidak selalu bisa menggantikan pengalaman langsung. Nah, di PBL mereka terlibat langsung menghadapi masalah dan mencari solusi dalam konteks dunia nyata. Nah, ini tuh memperkuat keterampilan komunikasi dan kolaborasi karena mereka bekerja sama tim untuk menyelesaikan tugas nyata, bukan sekedar tugas simulasi. Wah, diskusi kita jadi seru nih ya. Iya, benar. Perbedaan pendapat ini muncul dari titik fokus yang berbeda. Kalau ini lebih fokus pada pengalaman nyata versus ini lebih ke fleksibilitas digitalnya. Ya, Betul benar. sekali. Nah, dari model-model yang tadi kalian rekomendasikan, Afika memilih project based learning, lalu Kak Ahna memilih blended learning. Menurut kalian model-model yang kalian rekomendasikan itu cocoknya diterapkan di jenjang mana? Apakah dasar atau menengah atau mungkin di pendidikan tinggi atau mungkin juga bisa diterapkan di semua jenjang? Kalau misalkan saya itu percaya blended learning ini lebih fleksibilitas di pendidikan jenjang tinggi ya, karena mahasiswa bisa mengeksplorasi konten secara mandiri yang cocok dengan jadwal mereka yang padat mungkin karena tugas yang lain ya, dan mereka juga nanti di kelas bisa berdiskusi atau melakukan praktiknya gitu. Terus juga mereka udah dewasa juga ya, Iya, mereka benar. bisa mencari materi yang lain sendiri Iya. lewat internet atau Ya, yang karena kan lain. blended learning ini kan belajar dengan secara daring juga bisa gitu. Kalau Kak Afika kayaknya dia ini cocok bisa di semua kalangan ya. Tapi dasar-dasar juga mereka bisa ngikutin ya. Soalnya dia bekerja sama kemudian secara langsung. Apakah benar Kak Afika? Iya, sekali ya, di PBL itu lebih efektif di pendidikan dasar dan menengah karena siswa itu membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan keterampilan dasar kolaborasi dan komunikasi. Proyek langsung dapat membantu mereka belajar dalam tim, merencanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, jadi menurut Kak Afika ini kalau PBL itu lebih cocok di pendidikan dasar ya, ya dasar-dasar seperti SMP,
SD, SMP, SMA. Kemudian kalau Kak Ahna ini lebih ideal diterapkan ke mahasiswa. Iya, benar. Iya. Apakah ada saran yang ingin kalian sampaikan untuk para guru? Ya, saya sarankan pada guru-guru di tingkat SD hingga SMA untuk mencoba PBL atau Project Based Learning. Mulailah dengan proyek yang sederhana, lalu tingkatkan kesulitan mereka dalam seiring waktu. Siswa akan merasa lebih termotivasi ya, karena mereka tahu apa yang mereka pelajari tersebut mempunyai dampak yang nyata. Saya sarankan untuk guru manfaatkan teknologi blended learning. Jangan ragu untuk menggunakan platform daring untuk pembelajaran mandiri. Ini juga bisa mempersiapkan siswa untuk tantangan digital yang lebih meningkat mungkin ya nanti ke depannya gitu. Terima kasih kita dan kakak yang telah memberikan argumen dan wawasan kalian. Betul sekali. Ini memberikan ide baru, cara baru, bagaimana penerapan model pembelajaran abad 21. Untuk para guru, ingat bahwa tidak ada model yang benar-benar kunci kesuksesan itu ada pada bagaimana guru bisa memadukan berbagai pendekatan dengan kebutuhan siswanya. Terima kasih Kak Ahna dan Kak Afika telah memberikan wawasan yang sangat berharga ini. Semoga bagi para pendengar bermanfaat, mereka yang ingin menerapkan model pembelajaran abad 21 ini pada kelas mereka supaya menjadi lebih efektif. Iya. Terima kasih juga. Semoga para guru termotivasi dengan model-model ini. Oke, kita closing dulu ya. Kita say goodbye. Bye.